Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada kita semua sebagai umatnya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sedikit mengenai cara menjauhi prasangka buruk. Buruk sangka, betapa sering hinggap di hati kita. Betapa tidak, buruk sangka hinggap di dalam pikiran kita tanpa kita sadari. Prasangka hadir dikarenakan ketiadaan informasi dan bukti yang jelas. Akibatnya muncul dugaan-dugaan terhadap suatu kejadian atau peristiwa yang tidak semestinya. Dalam istilah syariat, buruk sangka dikenal dengan istilah suudzon. Buruk sangka merupakan suatu hal yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka, karena sebagian dari tindakan prasangka adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian memperjelas dan mempertegas ayat tersebut dengan sabdanya, "Berhati-hatilah kalian dari berprasangka buruk, karena berprasangka buruk adalah sedusta-dustanya ucapan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, selain dijelaskan mengenai larangan berburuk sangka, dijelaskan juga mengenai larangan berbuat tajasus. Tajasus adalah mencari-cari kesalahan orang lain. Perbuatan tercela tersebut merupakan salah satu efek dari berprasangka buruk. Akibatnya akan muncul kecurigaan, rasa ingin menguping, rasa ingin mencari-cari kesalahan dan aib orang lain. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewanti-wanti kita dalam sabdanya, "Janganlah kalian saling menguping, janganlah kalian saling memata-matai, dan janganlah kalian saling berlomba dalam masalah dunia." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa hukum berprasangka buruk terhadap sesama muslim adalah dilarang. Namun, dalam kondisi-kondisi tertentu, berprasangka buruk terhadap orang lain diperbolehkan, yaitu di mana prasangka kita memiliki suatu informasi atau pertanda yang jelas mengenai prasangka kita tersebut. Para ulama membagi prasangka buruk ke dalam 4 macam. Yang pertama yaitu prasangka buruk yang diharamkan, yaitu prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala dan terhadap sesama muslim. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, "Aku menuruti semua prasangka hamba terhadapku. Jika ia berprasangka baik terhadapku, maka baginya kebaikan." Maka dari itu, hukum dalam berprasangka baik terhadap Allah dan sesama muslim adalah wajib. Yang kedua, prasangka buruk yang diperbolehkan, yaitu berprasangka buruk kepada sesama manusia yang sering melakukan kemaksiatan dan kefasikan. Yang ketiga, berprasangka buruk yang dianjurkan, yaitu berprasangka buruk terhadap musuh dalam suatu peperangan. Yang keempat, prasangka buruk yang diwajibkan, yaitu prasangka buruk dalam rangka kemaslahatan syariat. Dengan kata lain, kita boleh berprasangka buruk terhadap seseorang asalkan disertai dengan bukti, pertanda, dan informasi-informasi yang jelas dan nyata. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita menjauhkan diri dari segala hal yang dapat
membuat orang berprasangka buruk terhadap kita. Oleh karena itu, jauhilah berburuk sangka kepada sesama muslim dengan cara lebih memikirkan aib sendiri daripada memikirkan aib orang lain. Abu Hurairah berkata, salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya tetapi tidak dapat melihat kayu besar di matanya sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.